orang yang mau ikut musabaqah tilawatil Quran, Pak. Musabaqah tilawatil Quran itu kalau mau ngikutin itu, Pak, mereka itu nggak makan gorengan minimal 3 bulan, Pak. Jenengan karena nggak ikut tilawah sih, makanya gorengan enak aja ya. Itu kalau ikut tilawah nggak bisa, Pak. Mau nggak mau kita harus stop mengkonsumsi gorengan 3 bulan sampai tenggorokan kita benar-benar ya ibaratnya sehat walafiat, baru besok ikut tilawah. Nah, kalau tiap hari makan gorengan tiba-tiba ayo ikut lomba tilawah, ya udah saya ikut begitu ya. Itu baru bismillah aja ntar stop di tengah, Pak. Ya, kena batuk dan lain-lain. Nggak bisa. Begitu juga saat seseorang mau ikut lomba pacuan kuda, itu harus kuat dulu memegang ya kuda, menaiki pelana, baru nanti bisa lomba pacuan kuda. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Ramadan adalah tempat lomba pacuan kuda untuk umat mukmin. Ya, dan tujuan akhirnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di akhirat dan bebas dari api neraka. Itu hadiah untuk pemenang Ramadan. Maka kalau nggak punya persiapan, dijamin nggak bakalan bisa menang. Disinilah maka sebelum Ramadan tiba, ayat tersebut sudah turun duluan supaya umat Islam ini punya kesempatan untuk berlatih. Berlatih apa? Melatih diri untuk jadi orang benar, orang baik. Nanti setelah itu barulah masuk Ramadan, saatnya berlomba-lomba. Jadi level Ramadan nanti harus wasabiqun as-sabiqun fastabiqul khairat wasabiqu wasari'u. Cepet-cepetan, balapan, banyak-banyakan, menang-menangan. Ya, maka jangan heran nanti kalau kita perhatikan kenapa di zaman salafus soleh mereka semuanya mengisi Ramadan itu ada yang khatam Quran 10 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 hari 1 kali, ada juga yang 2 kali sehari. Kenapa mereka seperti itu? Mereka semuanya tidak ingin melewatkan momen Ramadan yang sangat mereka nanti-nantikan. Makanya disinilah nanti baca Qur'annya para sahabat itu luar biasa. Siang hatam sekali, malam pun hatam 1 kali. Loh, apa bisa, Ustaz? Bisa. Jenengan kalau terbiasa untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, kalau nggak percaya diputar aja deh, Pak, pakai MP3. Bacaan Syekh Su'ud Suraim. Itu 9 jam itu udah hatam, Pak. 9 jam. Ya. Nah, sehari kan ada berapa? 24 jam. Kalau ngatamin Quran 2 kali, kita masih punya sisa waktu sekitar 6 jam. Cukup. Ya, Imam Syafi'i siang 1 kali, malam 1 kali. Kok bisa? Karena mereka levelnya sudah fastabiqul khairat. Nah, kalau kita yang levelnya ini ternyata Ramadan malah baru latihan ya. Ya maaf, Pak, ketinggalan jauh. Makanya nanti kita harus melakukan evaluasi Ramadan. Ya, kita yang sudah lama berRamadan udah bener belum nih? Takutnya kita ngerasa aja udah Ramadan, padahal sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi. Ya, barakallahu fikum. Dan Ramadan kenapa perlu persiapan panjang? Tentunya karena juga butuh ilmunya. Ya, puasa itu bukan sekedar puasa saja, tapi juga harus ada ilmunya supaya nanti dijalani dengan nyaman. Takutnya kita puasa tapi dihantui was-was ya, Pak ya. Tadi sebenarnya puasa saya batal enggak ya, begitu ya. Gara-gara enggak ngerti persoalan sahur. Tadi waktu adzan ada yang ketelen enggak ya? Kalau ketelen batal enggak ya, begitu ya. Akhirnya seharian itu udahlah ya aja deh. Tapi kok enggak mantep juga. Nah, itu semuanya nanti bisa dihilangkan dengan ilmu. Semua keraguan, was-was, enggak nyaman itu akan hilang kalau kita punya ilmu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di kesempatan kali ini coba bersama-sama kita menyusun persiapan kita ya di bulan Ramadan ini, sehingga nanti masuk Ramadan kita benar-benar sudah siap tempur, sudah siap lomba, sudah siap untuk berbuat kebaikan yang maksimal. Para sahabat itu kalau bulan Ramadan
mereka itu setiap kali mereka punya kelebihan rezeki, pokoknya langsung dikasihkan. Mereka nggak pengen melewatkan momen Ramadan, sehingga setiap kali mereka punya harta apapun yang mereka punya, maka mumpung Ramadan udahlah infak sedekah, infak sedekah. Ya, seperti itu. Apalagi Rasulullah, ya, ajwadu minar rihil mursalah. Nabi Muhammad itu kalau bulan Ramadan maka sedekahnya lebih kenceng ketimbang angin. Saking ya luar biasa banyaknya beliau berinfak itu sampai lebih kencang daripada angin. Hari-hari biasa Rasul berinfak, tapi kalau Ramadan itu benar-benar uang nggak pernah mampir, Pak. Ya, setiap kali mampir belok ke fuqara wal masakin, ke orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Ya, nah disinilah maka mari bersama-sama kita untuk membuat persiapan apa yang kita butuhkan untuk menghadapi Ramadan. Sebab juga Ramadan ini kalau nanti kita lihat secara dohir, Pak, tentu Ramadan ini berat. Kebayang yang pertama panas, haus, lapar, kan begitu ya. Minimal itu dulu udah kebayang aja itu orang udah kerasa berat. Duh, habis ini warteg-warteg pada tutup. Warung Padang juga banyak yang tutup, Pak, ya, bulan depan begitu. Jadi akhirnya sudah ada beban. Disinilah kita juga perlu menyiapkan perasaan yang paling indah supaya nanti kita semuanya bisa mengalahkan itu tadi ya, kegalauan kita ketika mikirin Ramadan. Seperti itu ya. Nah di sini maka salafus soleh mereka semuanya sudah membuat persiapan yang sebaik mungkin itu sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau sampai masuk bulan Ramadan belum punya persiapan apa-apa, bulan Ramadan pasti tidak akan mendapat banyak kebaikan. Ya, kita ini kalau bulan Ramadan kurang ilmu, kurang persiapan, itu ntar bingung. Akhirnya kita tidur terus, Pak. Tidur dibangunin, hei bangun, ini Ramadan. Nah, Ramadan kenapa? Ya, ayo beramal apa begitu? Mau ngamalin apa ya? Saya bingung juga, ya tidur lagi, Pak, ya. Nanti dibangunin lagi juga begitu, ayo bangun, ini Ramadan. Ya, emang udah maghrib belum? Ya udah saya tidur, begitu ya. Akhirnya puasa itu Ramadan isinya orang tidur nanti, karena nggak punya persiapan kita. Kita perlu membuat persiapan sejak sekarang. Apa yang kita perlukan, jamaah sekalian? Yang pertama, yaitu rasa bahagia. Rasa bahagia. Sebagai orang mukmin, kita kalau melihat pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, bahagia nggak? Ya itu kebahagiaan kita, Pak. Orang mukmin itu paling bahagia banget kalau melihat pintu surga terbuka menganga, pintu neraka digembok rapat, dan setan dibelenggu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak bingkisan. Ada ampunan untuk dosa masa lalu. Ya, ada surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ada pahala tanpa batas. Ini semua keperluan akhirat kita belanjanya besok pas Ramadan. Ya. Mulai dari keperluan sejak dikubur sampai nanti kita menginjakkan kaki di surga, itu semua keperluannya ada di bulan Ramadan. Maka silahkan sediakan keranjang yang paling gede, sediakan duit yang banyak, tenaga yang kuat, biar nanti belanjanya bisa dapat banyak. Jangan sampai Ramadan kelar keranjang kosong, ternyata ya, keranjang kosong, tidak diisi sama sekali. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, wailun liman dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka orang-orang yang masuk Ramadan bawa dosa, keluar Ramadan dosanya masih utuh. Celaka orang itu. Di dalam hadis yang lain Rasul mendoakan amin. Jadi pilihannya Ramadan itu kita beruntung atau celaka. Kalau sampai nggak ada perubahan, tidak bisa mengurangi dosa bahkan menghapus, maka Rasul mendoakan mudah-mudahan celaka. Ya, maka disinilah perasaan yang harus kita bawa sejak sekarang adalah perasaan bahagia, seneng banget, karena orang mukmin apalagi sih, Pak, kalau yang kita perlukan kalau bukan pahala yang besar, ampunan yang sempurna, dan derajat tinggi di akhirat. Ya ini yang kita perlukan. Maka ini semuanya adanya di bulan Ramadan. Kapan lagi coba kita beramal 1 dibalas 1000 kalau pas bulan Ramadan? Kalau enggak pas bulan Ramadan ya.
Kata Imam Az-Zuhri dikutip oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, saat bulan Ramadan kita beramal 1 dibalasnya 1000. Jenengan hatam sekali itu sama dengan hatam 1000 kali di bulan lain. Sedekah 1 kali dibalas 700 kali lipat, karena Ramadan 700.000 kali lipat. Ya, gimana kita nggak senang jadi orang mukmin kalau ada momen bisa melipat gandakan pahala sebanyak itu. Makanya perasaannya harus bahagia, ya. Oh, tapi kepikiran THR Ustaz barangkali ya. Yo, itu semuanya tolong kita kesampingkan. Bagi orang mukmin ada yang lebih penting, ya, yaitu hidup mendapatkan predikat sebagai orang-orang baik, meninggal dunia dalam keadaan selamat, diampuni, dirahmati Allah. Itu tujuan kita soalnya, ya. Maka dari itulah barakallahu fikum, perasaan yang harus kita bawa adalah perasaan bahagia. Makanya di dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW kana yubassiru ashabahu biqudumi Ramadan. Rasulullah SAW biasanya beliau sebelum Ramadan tiba itu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat, ya, qad adhallakum syahrun mubarak. Sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi Ramadan tiba. Rasul menyampaikan kabar gembira, ya. Gembira kenapa? Karena kalian semua nanti akan mendapatkan semua keperluan akhirat kalian di situ, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini penting buat kita membawa perasaan. Sebab begini Pak, semua rasa itu akan kalah dengan perasaan. Rasa kalah sama perasaan. Maka kalau perasaannya bahagia, panas pun tetap kerasa dingin, lapar pun kerasa tetap nyaman, haus pun kerasa tetap nyaman, asalkan kita bahagia, ya. Makanya seringkali kita perhatikan kalau mungkin dulu Pak, waktu kita masih ya tahapan mencari jodoh begitu ya, saat kita itu lagi ngejar istri kita, itu suruh ndaki gunung, nyebrangin laut itu enteng Pak. Suruh mindahin gunung selamat jadi gunung gak selamat juga bisa Pak, asalkan itu masih sayang ya, perasaannya kuat, seperti itu. Tapi coba kalau seandainya mungkin rasa sayang itu sudah berkurang gitu, oh beda, karena perasaan yang berubah. Rasanya sih sama, perasaannya. Makanya kalau pengantin baru itu biasanya cintanya masih 100% Pak, itu full biasanya ya. Itu dengar istrinya kentut aja itu merdu Pak ya, kalau pengantin baru seperti itu. Tapi kalau sudah pengantin kawakan ya, umur pengantin sudah 40 tahun berumah tangga begitu ya, dengar istri kentut itu ya lain rasanya begitu ya. Ini bocor apa kenapa begitu ya, kentat-kentut mulu begitu ya, karena perasaannya udah berkurang, rasanya sama sebenarnya ya. Seperti itulah, ini dikarenakan perasaan. Maka bawalah perasaan paling bahagia mau masuk Ramadan. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, dulu para salaf kita itu sudah ngomongin Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan, ya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah ngomongin 6 bulan lagi udah Ramadan loh. Jadi mereka itu udah persiapannya 6 bulan sebelum Ramadan. Nah kita ya mepet banget gini nih, entah dapat apa besok ya, menang kagak ini ya. Yang jelas para salaf kita 6 bulan itu udah ngomongin sambil doa, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nanti di bulan Rajab mereka menyebut bulan Rajab bulan untuk menanam, bulan Sya'ban untuk menyiram, bulan Ramadan untuk panen. Siapa yang nggak nanam di bulan Rajab, nggak nyiram di bulan Sya'ban, Ramadan nggak bakal panen. Ya, makanya ini perlu kita lakukan sekarang. Mumpung Ramadan mungkin masih lah sekitar ya, 1 pekan lagi ke depan mungkin. Maka kita persiapkan sejak sekarang. Bawalah perasaan paling bahagia. Orang pokoknya kalau lagi seneng itu rasa apapun bisa dihadapi dengan mudah. Bahkan dulu ketika ibu-ibu di Mesir itu ngelihat Nabi Yusuf lewat, saking senengnya Pak, itu tangan itu sampai dipotong-potong. Wa qatta'na aydiyahun. Itu gak kerasa karena lagi bahagia ngelihat Nabi Yusuf yang begitu menawan
indah, nyenengin, itu mereka sampai motong apel itu keliru motong jarinya. Begitu ya trailernya Nabi Yusuf pergi, ya udah selesai, mereka langsung jerit, menangis karena tangannya berdarah-darah semua. Itu karena lagi seneng itu begitu.